Kenalkan, nama saya Leo David Paisa. Saya seorang hamba Tuhan, saya pencipta lagu, saya penyanyi, saya dulu gitaris dan vokalis dari sebuah band. 6 tahun saya pakai drugs, 2 tahun saya jadi bandar besar di Jawa. Saya orang yang marah dengan Tuhan, saya orang tidak percaya Tuhan Yesus, saya orang yang marah dengan orang tua saya. Saya lahir dari istri sempanan, mama saya istri, papa saya punya sangat banyak istri, papa saya orang yang sangat kaya hari itu. Ngomong-ngomong saya orang Batak, marga saya Utagalung. Saya tahu seperti apa orang Batak, saya tahu seperti apa orang-orang Sumatera. Kita ini punya sebuah kemiskinan yang sangat menjijikkan sebenarnya. Dan kalau bukan roh Tuhan dan darahnya yang kudus dan api yang kudus membakar, semua bukan dari Tuhan ini. Jubah pengemis ini akan terus menerus kita pakai. Kepahitan saya dimulai dari waktu kecil, saya lihat papa hajar mama berkali-kali. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Papa saya mabok pulang ke rumah, pukuli mama, pukuli saya. Saya besar dari mama saya jualan kue jagung di pasar. Hari itu papa saya bawa perempuan lain ke rumah dan mereka berhubungan seks di depan mata kami. Dan saya ngintip dari dapur sambil saya berkata, satu hari kalau saya besar, saya pengen bunuh papa saya. Masuk SD, SMP, SMA, saya selalu sekolah-sekolah favorit. Saya selalu ranking 1 dan 2 di sekolah. Saya ranking bukan karena saya pengen pintar. Saya cuma ingin dicintai papa saya. Saya akan kejar nilai yang terbagus hanya demi dicintai dan diterima. Tapi saya lihat kehidupan saya makin pahit dan mengerikan. Dari kelas 5 SD saya sudah kenal onani, masturbasi. Kelas 6 saya sudah merokok, SMP kelas 1 saya sudah pakai ganja, obat-obatan kelas 2, kelas 3. Saya sudah jualan obat di sekolah dan saya masih ranking di sekolah. Masuk SMA saya kenal putau, saya kenal sabu. Saya nyuntik di kamar mandi sekolah. Kalau kalian tanya, kakak kenapa masih pinter? Karena saya pengen dicintai. Yang saya kejar bukan prestasi. Saya nggak peduli piala. Piala saya adalah waktu saya diterima dan dicintai, itu yang saya kejar. Sampai akhirnya saya muak dan saya berhenti, saya tidak naik kelas. Dan saya dikeluarkan dari sekolah, saya tinggal. Hari itu saya pergi dari rumah, saya tinggal di emperan toko, saya tinggal di terminal, saya tinggal di pasar, saya tinggal di rumah teman saya. 1,5 tahun. Rambut saya dulu sepanjang ini. Gondrong, berat saya 43-44 kilo, sekarang berat saya 82 kilo. Saya sangat kurus, orang nyuntik di tangan, di lengan. Saya sudah ngalamin namanya abses, ini nadi sudah nggak bisa disuntik, nyuntiknya di sini. 2 kali saya overdosis, 2 kali saya coba bunuh diri. Saya punya abang namanya Johnson, abang saya beda mama, umur kami beda 2 tahun. Abang saya meninggal bunuh diri di rumah. Keluarga saya rusak dan berantakan. To the point saja, satu hari saya pernah dilecehkan seorang pria di jalanan. Saya tahu rasanya dilecehkan sesama pria, saya tahu rasanya berzina. Saya tahu rasanya jadi sampah. Saya tahu rasanya saya digagahi dan jadi orang dibawa diinjak-injak kemiskinan dan kesakitan. Satu hari mama saya paksa saya pulang ke rumah di jalanan. Mama saya tunjuk muka saya, Leo kamu harus ketemu Tuhan. Saya bilang ke mama, mama Tuhan Yesus gak ada, kok Tuhan Yesus ada, hidup kita gak begini. Kamu harus ketemu Yesus, mama saya paksa. Mama itu istri simpanan, kita itu miskin, Tuhan Yesus yang mana yang mau tahu kita. Dan mama saya tetap ngotot dan tunjuk muka saya, kamu harus ketemu Yesus Kristus Tuhan. Berangkat gereja saya nyuntik. Saya dibopong mama saya datang ke gereja. Dalam keadaan sakau saya digendong mama saya. Mama saya duduk paling depan, saya tiduran di bawah meja asyir penerima tamu setiap hari Minggu. Dan selesai ibadah mama akan bangunkan saya naik pulang. Satu hari, dari pagi sampai sore saya biasa tidur di rumah. Dari sore sampai pagi saya kelayapan di luar. Saya punya 2 om, saya punya bapak udah. Yang satu adalah kepala keamanan dan preman di kota kami. Semua diskotik dan tempat hiburan malam kasih setoran uang bulanan di om saya, di bapak udah saya. Satu lagi saya punya om. Om saya tahun 90-an pernah kasus pembunuhan satu keluarga polisi dan om saya harus mati karena hukuman mati.
Saya punya kakak umurnya beda 1 bulan dengan saya. Kakak saya dengan om saya masuk penjara bersama karena tangkap polisi. Saya lihat mama saya pergi dengan laki-laki lain dari saya kecil. Saya lihat papa saya pergi dengan perempuan lain dari kecil. Saya tahu rasanya berzina. Saya tahu bahkan di awal-awal saya pelayanan saya lebih mirip artis daripada hamba Tuhan. Saya kotorin mesbah berkali-kali dengan berzina. Orang datang tepuk tangan, minta foto, minta apapun. Dan saya tahu ada yang nyiksa batin saya. Bahwa bukan ini pelayanan. Pelayanan ini waktu di dalam diperas buat Tuhan. Sampai satu hari saya ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Hari itu saya lagi dalam keadaan sakau. Saya ada perjamuan kudus di gereja. Saya angkat tubuh dan darah Yesus dan saya berkata, kalau Tuhan Yesus ada, saya mau ketemu Tuhan. Saya mau ketemu yang nama Yesus. Saya gak mau kenal Tuhan Yesus dari khotbah pendeta. Saya tidak mau kenal Tuhan Yesus dari kesaksian orang. Saya pengen ketemu Tuhan Yesus yang fotonya ada di dinding-dinding rumah dan gereja. Dan hari itu doa saya satu, Tuhan, saya pengen pulih, saya pengen ketemu Tuhan. Dan kalau boleh, bolehkah Engkau pakai Bartimeus yang ini, barang rusak ini. Dan waktu saya makan tubuh dan darah Yesus ada yang aneh di badan saya. Saya tahu ini cinta yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya. Seperti membelah hati dan jiwa saya yang sangat beku dan dingin. Saya pernah bakar orang, saya pernah lukai orang, saya pernah buat sangat banyak kejahatan. Sebagai orang Batak, sebagai orang Medan, sebagai orang Sumatera Utara, kita laki-laki pantang nangis. Tapi hari itu saya gak bisa pungkiri. Ada cinta yang terlalu besar yang saya gak pernah rasakan sebelumnya. Saya mulai nangis seperti anak kecil. Dan saya teriakan, saya makin keras. Dan saya rasa, kenapa saya teriak sangat keras? Karena saya rasa ada seseorang peluk saya dengan erat. Saya tahu rasanya dipeluk seseorang, tapi hari itu waktu saya buka mata, tidak ada orang peluk saya. Dan pelukan